Nah, kegelisahan besarnya Kartini itu ya kegelisahan perempuan. Khususnya sebelum dia menikah. Nanti setelah dia menikah, mungkin karena dia dipoligami juga, awalnya dia berontak, lama-lama adaptasi, jadi perjuangannya geser. Tidak lagi memberontak poligami, tapi memberdayakan perempuan. Itu kegelisahannya Kartini. Perempuan Jawa itu yang bikin Kartini galau, ndak punya jalur lain dalam hidupnya selain kawin. Titik. Tidak bisa dibayangkan perempuan jadi apapun selain jadi istri. Termasuk perempuan bangsawan. Malam ini kita hidupkan lagi kegalauan dan semangatnya Kartini. Tidak cuma untuk perempuan, untuk laki-laki juga. Kalau yang Kartini aja bisa luar biasa, apalagi yang Kartono. Ya. Oke. Bismillah, kita lihat. Yang pertama patriarki. Saya cuplikkan situasinya perempuan. Kondisi perempuan Jawa yang ideal dari seratnya Ronggowarsito. Ronggowarsito ini hidup beberapa puluh tahun sebenarnya sebelum Kartini. Kartini ini kalau Jawa ya dia di era Hamengkubuwono ke-7. Ya sekitar itu. Atau Pakubuwono ke-12. Itu syairnya Ronggowarsito. Perempuan itu yang ideal, ia harus setia pada laki-laki, syarat pertama. Syarat kedua, perempuan ideal rela dimadu. Oh, iyalah. Ya enggak apa-apa toh. Laki-laki berhak memadu, cuma perempuan berhak meracun. Oke, terus yang ketiga cirinya mencintai suami pasti ya. Terus terampil cuma dalam pekerjaan perempuan. Yang selanjutnya pandai berdandan dan merawat diri. Terus sederhana, pandai melayani kehendak laki-laki, menaruh perhatian pada mertua, dan gemar membaca buku-buku yang berisi nasihat. Nah, orang Jawa zaman dulu, khususnya yang bangsawan itu punya kriteria itu kalau mau nyari istri. Cuma nanti katanya Kartini lebih ekstrim lagi. Kalau ini bahasa sekarang namanya nyinyir. Apa nyinyir itu kan populer sekarang. Satir. Seorang gadis Jawa itu katanya Kartini adalah sebutir permata, pendiam, tak bergerak-gerak seperti boneka kayu. Bicara hanya bila benar-benar perlu dengan suara berbisik. Jadi kalau ada perempuan Jawa kok kalau ngomong berawakan, suaranya wah gitu. Katanya orang Jawa enggak ideal. Ya, kalau ngomong harus berbisik pelan, mendesah-desah dikit enggak apa-apa. Oke, jadi suaranya harus berbisik. Katanya Kartini sampai semut pun tak sanggup mendengarnya. Iya, itu ngomong apa itu tidak dengar kan gitu. Ya. Berjalan setindak demi setindak seperti siput. Jadi tidak boleh perempuan jalannya begagah terus, jalannya harus pelan-pelan setindak-setindak. Tertawanya halus tanpa suara, nggak boleh wah, nggak boleh. Tanpa membuka bibir, apalagi wahaha, buka bibir aja nggak boleh. Oke, kenapa? Karena nggak boleh kelihatan giginya. Sungguh buruk nian kalau giginya tampak.
seperti luwak. Ya, itu nyinyirnya Kartini pada tradisi bagaimana orang melihat perempuan yang ideal. Kategorinya semua kategori fisik. Tidak ada yang kategori pinter kah, cerdas kah. Pokoknya semua dilihat dari fisik. Cara jalan, cara senyum, cara semuanya kategori-kategori fisik. Itu yang dihadapi oleh Kartini, termasuk yang dari Ronggowarsito tadi, wanita Jawa ideal. Nah, itu problem. Oke, problem patriarki. Nah, kegelisahan besarnya Kartini itu ya kegelisahan perempuan, khususnya sebelum dia menikah. Nanti setelah dia menikah, mungkin karena dia dipoligami juga, awalnya dia berontak, lama-lama adaptasi, jadi perjuangannya geser, tidak lagi memberontak poligami tapi memberdayakan perempuan. Itu kegelisahannya Kartini. Perempuan Jawa itu yang bikin Kartini galau, tidak punya jalur lain dalam hidupnya selain kawin. Titik. Tidak bisa dibayangkan perempuan jadi apapun selain jadi istri, termasuk perempuan bangsawan. Dan ini agak ironis sebenarnya, karena Jawa kuno itu perempuan tidak sampai segitunya. Hindu kuno misalnya, Jawa sekitar abad ke-6 Masehi, itu kan ada raja perempuan, ratu bukan raja ya kalau perempuan, Ratu Sima. Ratu Sima itu dari kerajaan Kalingga. Dan sukses besar, terkenal keadilannya, terkenal kesejahteraannya. Bahkan nanti beberapa pelancong Cina juga mengenal kerajaan dengan ratu perempuan ini. Kalau dalam bahasa Cina disebut kerajaan Holing. Ceritanya bahkan begitu adilnya sampai orang berbuat jahat aja nggak berani. Ada cerita, ada raja dari mancanegara yang ingin ngetes apa benar sih kerajaan Kalingga itu adil, orang nggak mau berbuat salah. Jadi satu ketika dia bawa kantong isinya emas. Kantong ini ditaruh di perempatan, kayak perempatannya masjid itu, taruh di tengah-tengah situ. Dia ingin lihat ada yang nyentuh enggak. Ditunggu 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak ada yang nyentuh. Akhirnya dia pulang. Dan emas di kantong itu tetap ada di situ sampai 3 tahun. Ceritanya begitu. Jadi ada emas keleleran 3 tahun. Tidak bayangkan ya di sini kalau di perempatan itu ada. Yang punya masih ada, mungkin sudah hilang emasnya. Itu sampai 3 tahun. Sehingga sampai ceritanya satu ketika ada putra mahkota, anaknya Ratu Sima sendiri, iseng, emas itu disentuh-sentuh, disenggol-senggol pakai kakinya. Ada yang lihat, terus dilaporkan. Sidanglah Ratu Sima dan para pejabatnya. Tidak boleh, ini barangnya orang, tidak boleh ada yang boleh nyentuh. Ternyata yang nyentuh putra mahkota. Dan akhirnya diputuskan karena barang meskipun nggak diambil tapi disentuh, karena nyentuhnya pakai kaki, maka hukumannya adalah potong kaki. Dan itu di sejarah banyak diceritakan. Itu Ratu Sima perempuan. Jadi ketika ada tradisi semacam itu Kartini prihatinnya luar biasa. Kok sekarang perempuan tidak dipercaya jadi apapun selain jadi istri? Satu-satunya jalan, katanya Kartini, bagi gadis Jawa, terutama bagi kalangan ningrat, adalah perkawinan. Sebenarnya seandainya begitu toh tidak masalah juga. Tapi apa yang terjadi dengan perkawinan yang mula-mula oleh Tuhan ditentukan sebagai tujuan tertinggi bagi wanita? Perkawinan semestinya merupakan panggilan suci, telah menjadi semacam jabatan. Kenapa Kartini menganggap jabatan? Jabatan yang harus dikerjakan dengan syarat-syarat yang merendahkan dan mencemarkan bagi wanita-wanita kita. Yo kayak tadi,
Ada parameter-parameter, kriteria-kriteria, kemudian kalau sudah nikah ada tugas-tugas wajib yang harus dilakukan. Ini kayak jabatan. Atas perintah bapak atau paman atau kakaknya, seorang gadis harus siap untuk mengikuti seorang laki-laki yang tidak pernah dikenalnya. Jangankan pacaran, kenal aja ndak. Yang tidak jarang telah mempunyai istri dan anak-anak. Seringkali malah begitu. Apalagi di kalangan bangsawan. Apalagi yang nanyain levelnya bangsawan, yang ditanyakan orang biasa. Itu jawabannya ndak mungkin tidak, pasti ya. Pendapatnya tidak ditanya, ia harus nurut saja. Jadi itu kegelisahan pertama seorang Kartini. Dia protes. Kok perempuan hanya bisa jadi itu? Toh kita sama-sama manusianya. Tidak boleh jadi yang lain. Itu pun di situ dia posisinya serba kalah. Jangankan bantah, komentar aja tidak boleh. Pokoknya harus manut yang laki-laki, bapaknya, kakaknya, atau pamannya. Itu yang dikomplain oleh perempuan. Meskipun nanti dengan sangat terpaksa Kartini harus jadi istri yang juga dipoligami. Itu kalimatnya Kartini waktu dia mau dinikahkan. Saya putus asa. Dengan rasa pedih, perih, saya puntir-puntir tangan saya menjadi satu. Apa ya, membayangkannya mungkin dia pokoknya gelisah. Tangannya dipuntir-puntir sendiri. Sebagai manusia, saya merasa seorang diri tidak mampu melawan kejahatan berukuran raksasa itu. Dan yang, aduh, alangkah kejamnya. Terus dia ngeritik, dilindungi oleh ajaran Islam dan dihidupi oleh kebodohan perempuan. Yang muslim gak boleh tersinggung. Ya, karena kan memang seringkali justifikasinya poligami itu kan pakai dalil. Dihidupi oleh kebodohan perempuan yang jadi korbannya. Meskipun nanti belakangan Kartini baru sadar sebenarnya Islam itu tidak sekejam itu. Cuma dia tidak ngerti aja. Karena nanti belakangan dia ketika sudah paham Islam, dia baru ngerti indahnya ajaran Islam. Di antara gurunya nanti Kiai Soleh Darat yang dari Semarang. Saat aku membayangkan mungkin satu nasib akan menimpa saya, suatu siksaan yang kejam yang bernama poligami itu, saya tidak mau. Mulutku menjerit, hatiku mengembangkan jeritan itu ribuan kali. Ini surat pada istrinya Van Kool, pejabat Belanda saat itu. Jadi suara hati Kartini yang memberontak saat mau dipoligami. Jadi di titik ini terlihat bahwa Kartini punya semangat revolusioner yang besar, berhadapan dengan tradisi, berhadapan dengan situasi yang menurutnya tidak rasional. Dan ini jauh melampaui zamannya. Terus kenapa kok bisa begitu, katanya Kartini, tidak usah kita herankan lagi. Apa sebabnya nafsu laki-laki memikirkan dirinya sendiri saja? Bila kita ingat bahwa laki-laki itu sejak semasa kecilnya sudah dilebih-lebihkan daripada anak perempuan. Dan semasa anak laki-laki itu sudah semasa kanak-kanak, laki-laki itu sudah diajar merendahkan derajat perempuan. Bukankah acap kali ku dengar seorang ibu berkata kepada anaknya laki-laki bila ia jatuh lalu menangis, "Cis, anak laki-laki kok nangis, ndak malu seperti anak perempuan aja."
Yo, itu kan logikanya sederhana. Berarti nangis itu memalukan. Kayak anak perempuan. Berarti anak perempuan juga memalukan. Atau nangis itu kebiasaannya anak perempuan. Nggak level laki-laki itu nangis kan gitu. Oh, itu secara nggak sadar menanamkan ideologi bahwa aku laki-laki nggak boleh kayak perempuan, bikin malu aja. Berarti perempuan itu bikin malu. Dan tradisi semacam ini nggak sadar, tapi kita secara nggak sadar menanam, bahasanya Kartini, menanamkan kejahatan terhadap perempuan dalam diri laki-laki, menanamkan egoisme laki-laki. Jadi ya ndak heran budaya patriarki yang meminggirkan perempuan ini terus subur terus. Wong memang kita yang mupuk. Perempuannya sendiri ngajarin anaknya semacam itu. Jadi orang ditindas, dia tidak sadar ditindas, malah melanggengkan penindasan itu, diwariskan. Kartini nanti banyak diskusi sama ibunya, ya dia banyak tidak puas, meskipun ibunya nyuruh, sudahlah manut aja, pasrah aja. Tradisinya memang begitu. Dan Kartini nggak mau. Oke. Terus kegelisahannya Kartini yang pertama. Kegelisahannya yang kedua, saya bilang tadi dia cerdas dan peka secara sosial, peduli secara sosial. Dia tidak cuma mikir tentang perempuan, dia juga melihat rakyat ini luar biasa sengsaranya. Masa kita mau menang-menangan sebagai bangsawan? Ada banyak surat yang menceritakan sengsaranya rakyat. Indonesia, apalagi Jawa itu kan zaman Belanda itu memang puluhan tahun, hampir ratusan tahun sengsara. Waktu Mataram pecah awal abad 19, itu kan VOC masuk. Terus tidak lama terjadi perang Diponegoro. Perang Diponegoro, kasnya VOC, kasnya Belanda terkuras, hampir habis. Padahal perang itu kan cuma sebentar, 5 tahun. Ya, kalau ditulis 1825 sampai 1830. Ada yang bilang cuma 5 menit itu Pak, 1825 sampai 1830. Itu 5 tahun. Sama kayak NU berdiri habis sisa 1926. Oke, setelah Belanda kalah perang, nanti yang dikirim jadi gubernur jenderal ke Jawa itu Van den Bosch. Nanti Van den Bosch itu punya kebijakan namanya Kulturstelsel. Kulturstelsel itu aturannya kelihatannya tidak terlalu merugikan, tapi prakteknya sangat merugikan. Kulturstelsel itu penduduk yang punya tanah 20% tanahnya ditanami tanaman-tanaman yang berkualitas ekspor, akan dibeli oleh Belanda. Ya termasuk kopi, nila, dan yang sejenis itu. Kemudian yang tidak punya tanah diwajibkan kerja nggarap tanahnya pemerintah Belanda yang 20% tadi, 20% dari setahun, jadi sekitar 75 hari dibayari oleh Belanda. Yang tanahnya 20% dipakai oleh Belanda, tidak perlu lagi bayar pajak. Yang sudah kerja tidak perlu lagi bayar pajak. Tapi dalam prakteknya akhirnya apa? Meskipun aturannya 20%, jadinya 100%. Tanah harus ditanami sesuai maunya Belanda. Dan tetap bayar pajak. Yang tadi nggak punya tanah, bekerja hanya 75 hari, jadinya full. Setahun dia harus kerja, wong nggak punya tanah. Bayarannya terserah Belanda dan tetap bayar pajak. Di situ nanti kita kenal namanya kerja paksa, kerja rodi. Berpuluh tahun, dan dari sini kasnya Belanda pulih lagi. Malah semakin kaya dia untuk membiayai perang.
Sampai kemudian muncul tulisannya Multatuli itu, Douwe Dekker itu, Max Havelaar, tentang bagaimana sengsaranya penduduk Bumi Putra oleh hisapan Belanda. Terus muncul politik etis itu, sehingga orang Bumi Putra disediakan fasilitas termasuk pendidikan. Tapi masyarakat rakyat terlanjur miskin. Sekarang mereka tidak kuat lagi kerja, sudah tidak punya apa-apa, diperas oleh era kultur stealth sebelumnya. Akhirnya satu-satunya jalan, tanahnya dijual. Akhirnya tanahnya hampir semua jadi milik Belanda, dikapling-kapling oleh Belanda, bahkan ngundang investor dari luar Belanda untuk memiliki tanah-tanah itu. Dan pekerja rodinya tetap rakyat. Jadi tetap sengsara zaman itu. Dan Kartini sangat prihatin. Bahkan nanti ada beberapa, termasuk tadi saya sebut Sultan Hamengkubuwono ke-7 itu, dia dikenal sebagai Sultan Sugih, karena dia yang menjual banyak sekali tanah untuk Belanda, untuk perkebunan-perkebunan yang sekarang kita kenal sebagai PTPN itu. Dan setiap tanah yang dijual nanti sekian ratus ribu gulden dia dapat. Dan Sultan Hamengkubuwono VII ini selirnya 18. Ya, zaman itu kamu gak usah heran, bangsawan zaman itu memang begitu ya. Permaisuri satu tapi selir banyak. Nyalai agama Pak Anda, kan istrinya cuma satu, yang lainnya kan cuma selir. Ya. Selir itu logikanya mirip kayak budak zaman Nabi dulu sebelum dihapuskan. Jadi ya diapain aja boleh. Selir. Oke. Itu kegelisahannya Kartini. Apa sebabnya orang Jawa menjadi begitu miskin? Ya karena misalnya pemotong rumput yang tiap hari penghasilannya hanya 10 atau 12 sen, itu pun kena pajak. Pajak pencaharian. Penggembala untuk tiap ekor kambing atau domba yang disembelih harus bayar pajak 20 sen. Penjual sate yang tiap hari jual sate mesti nyembelih kambing. Nyembelih itu pun harus kena pajak. Pajak pencaharian, pajaknya kambingnya juga. Jadi penghasilan mereka berapa? Tidak ada penghasilannya, hanya cukup untuk hidup. Kalau hanya cukup untuk hidup, jangan dibayangkan mereka mikir pendidikan, mereka mikir kemajuan. Tiap hari mesti dia sibuk dengan kerjaannya, karena begitu penghasilannya berkurang, hidup saja tidak bisa. Maka jangan heran kalau rakyat terus-terusan miskin. Itu kegelisahannya Kartini. Gimana ya, meskipun nanti dia solusinya ya pendidikan, tapi situasinya sedang gawat, sedang darurat di Indonesia zaman itu, di Jawa khususnya, semuanya miskin. Orang itu kalau miskin, diajak apa saja susah, diajak maju apalagi. Karena dia hidupnya hanya cukup untuk hidup saja. Maka dia akan mati-matian bertahan sesuai kondisi sebelumnya, biar tetap bisa hidup. Karena begitu penghasilannya berkurang sedikit saja, atau waktunya digunakan untuk yang lain sedikit saja, untuk hidup saja dia tidak bisa. Jadi logikanya begitu. Jadi orang tidak boleh ada di bawah garis kemiskinan, harus di atasnya. Pas di garisnya juga jangan, harus di atasnya. Biar apa? Biar ada kesempatan untuk yang lain. Kalau orang itu penghasilannya hanya cukup untuk hidup, ya hanya untuk hidup itulah semua aktivitasnya. Di luar itu dia tidak bisa. Dan yang seperti ini bisa ditangkap oleh Kartini. Apalagi sekolah yang bayar, yang gratis saja mati-matian mereka nyari waktunya. Oke. Terus ada lagi katanya Kartini,
yang merusak zaman itu. Apa? Candu. Nanti ada tahun-tahun tertentu ketika orang menyebutnya perang candu. Di Jawa ada era ketika candu merajalela. Jadi katanya Kartini, dia sedang bahas alkohol sebelumnya, minuman keras. Di sini katanya Kartini ada barang yang jauh lebih jahat dari alkohol, yaitu candu. Kalau hari ini narkoba. Tak dapat dikatakan betapa besarnya kesengsaraan yang disebabkan oleh candu atas negeriku, rakyatku. Candu itu ibarat penyakit sampar bagi Jawa. Sampar itu penyakit pes zaman dulu, wabah yang tidak tertanggulangi. Sebetulnya lebih jahat dari penyakit sampar. Penyakit sampar tidak merajalela untuk selama-lamanya. Cepat atau lambat ia akan hilang. Tetapi akibat dari candu akan makin besar, makin meluas, dan tidak akan lenyap. Kenapa? Karena dilindungi oleh pemerintah. Makin banyak orang menghisap candu di Jawa, makin penuh peti uang pemerintah. Penjualan candu merupakan salah satu sumber kekayaan yang paling besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Peduli apa dengan kesejahteraan rakyat? Yang penting pemerintah memperoleh keuntungan besar. Kutukan rakyat mengisi kantong pemerintah Hindia Belanda dengan emas berton-ton, berjuta-juta. Oke. Gadis muda bisa menulis secerdas ini, itu pasti luar biasa. Zaman itu di Jawa, kalau di Eropa masih mungkin, tapi ini Jawa. Kalimat ini bisa kalian pakai persis hari ini untuk perang narkoba, atau jangan-jangan perang rokok. Karena ada titik ketika pemerintah untung besar dari cukainya rokok. Tapi itu kegelisahannya Kartini. Jadi ternyata aktor utamanya pemerintah. Kayak narkoba hari ini itu loh, mati-matian dibasmi, ternyata pengendalinya malah dari rutan, dari lapas-lapas. Loh, kalau lapas ya ada yang melindungi pasti dari dalam. Ketika narkoba di mana-mana dirampas, diambili oleh para petugas, itu dimusnahkan apa dijual lagi? Itu kan ya susah mendeteksinya, mengidentifikasinya. Kalau memang serius perang candu, perang narkoba, semua harus gerak konsisten bareng-bareng. Tapi kalau ada yang curang satu saja tidak akan beres. Dan candu sifatnya ngalah-ngalahi sampar, katanya Kartini. Itu perspektif yang luar biasa dari seorang gadis muda. Terus kritiknya yang ketiga, kegelisahannya yang ketiga apa? Feodalisme. Dirinya sendiri, kebangsawanan. Katanya Kartini, sekarang ini kaum bangsawan mengira bahwa mereka adalah makhluk yang lebih tinggi daripada rakyat biasa, dan karena itu juga berhak mendapat yang paling baik dari segala-galanya. Ini suatu pendapat yang sesat dan harus diberantas. Jadi jangan malah mengajarkan kepada anak-anaknya supaya dari kecil sudah harus dihormati dan dipanggil dengan gelar yang sudah menjadi haknya. Minta dipanggil Gusti, minta dipanggil Raden, minta dipanggil apalagi bangsawan. Makanya ungkapannya Kartini yang dipakai judul oleh Pramudia kan, panggil aku Kartini saja. Jadi kalau ada Ibu Kartini hadir malam ini, manggilnya nih Kartini gitu aja, nggak usah kamu manggil. Dia nggak suka tradisi-tradisi feodal. Ya, jadi sebenarnya masalahnya bukan di panggilannya,
tapi rasa lebih tinggi, dan kemudian kalau sudah diposisikan lebih tinggi ingin diistimewakan. Ada forum, ada pertemuan, dalam hal apapun dia harus istimewa. Itu yang dibenci oleh Kartini. Feudalisme itu harusnya tidak begitu. Justru para bangsawan ini harus jadi pelayannya rakyat. Dan lagi-lagi ini gagasan yang jauh melampaui zamannya. Katanya Kartini yang berhak jadi bangsawan hanya dua. Bagi saya hanya ada dua macam bangsawan. Bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Tiada yang lebih gila dan bodoh dalam pandangan saya daripada melihat orang yang membanggakan asa keturunannya. Tidak ada bangsawan keturunan. Bangsawan itu pikiran dan budi. Kalian istimewa kalau pikiranmu unggul dan akhlakmu terpuji. Itulah bangsawan. Bukan karena gelar, bukan karena ustadz, kiai, habib. Bukan itu. Katanya Kartini loh ya. Yang unggul itu bangsawan pikiran dan bangsawan budi. Mereka yang memang ilmunya dalam dan akhlaknya terpuji. Itulah mereka yang berhak menyandang gelar bangsawan. Boleh kita istimewakan karena kita butuh mereka. Bukan orang yang hanya mengandalkan gelar dan keturunan. Apakah Raden, apakah keturunan kiai, keturunan ustadz, itunya tidak penting. Yang penting ceklah apakah dia bangsawan pikiran ataukah bangsawan budi. Oke, itu kritiknya Kartini pada feudalisme. Ini kita masih ngomong kegelisahan-kegelisahannya. Kegelisahannya Kartini lagi, ini nggak bisa disembunyikan. Dia agak bingung dengan konsep yang namanya poligami. Agama kok boleh ya poligami? Katanya Kartini, Allah menjadikan perempuan akan jadi teman laki-laki dan tujuan hidupnya ialah bersuami. Benar, tidak tersangkal, dan dengan senang hati aku mengakui bahwa bahagia perempuan yang sebenarnya adalah hidup bersama dengan laki-laki dengan damai dan selaras. Ya memang nikah itu untuk membentuk sakinah, hidup damai dan selaras. Kita saling butuh laki-laki dan perempuan. Tetapi betapa mungkin hidup bersama dengan damai dan selaras bila aturan kawin kami demikian. Tiap orang perempuan yang kawin dalam dunia pergaulan hidup kami tahu bahwa bukan hanya dia saja akan tetap jadi istri suaminya, dan bahwa besok lusa suaminya itu boleh membawa perempuan lain jadi temannya pulang ke rumah. Menurut hukum Islam, perempuan itu istrinya yang sah juga. Ya, jangan salahkan Kartini. Itulah yang dia pahami, itu yang dia tahu. Dia melihat kesengsaraan-kesengsaraan perempuan yang dipoligami. Dia melihat fakta. Cuma dia bingung, kok boleh sama agama? Yo, Kartini belum ketemu materi hermeneutik, belum ketemu materi tafsir-tafsir yang baru, dia belum kenal. Nanti Kartini mengeluh, Islam ini kok saya disuruh ngaji, suruh hafal Quran, tapi zaman itu terjemahan aja nggak boleh, jadi nggak ngerti aslinya, intinya apa, isinya apa, dia nggak ngerti. Yang dia ngerti ya praktek sehari-hari itu dalam berislam. Makanya dia galau, kok boleh ya poligami, kan gitu.